Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia, dan semangat menjalani hari-hari ya. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi pembahasan seputar pendataan mandiri non ASN Kementerian Agama 2024 ya. Setelah kemarin ada informasi membahagiakan bahwa portal pengisiannya diperpanjang sampai dengan tanggal 19 ya, jadi bisa sedikit lebih lega. Nah Bapak Ibu, kalau memang sudah siap datanya, jangan menunggu sampai dengan hari-hari akhir ya, untuk bisa mengisikan segera di waktu-waktu longgar. Bapak Ibu bisa memulai ataupun menyelesaikan pengisian data tersebut. Namun sebelum klik selesai atau ajukan data, Bapak Ibu dimohon untuk memperhatikan beberapa hal biar nanti data yang Bapak Ibu isikan itu tidak berpeluang ya untuk disalahkan oleh sistem ataupun si verifikator nantinya. Langsung saja untuk yang pertama ini Bapak Ibu, misalnya nanti sudah login ke akun Bapak Ibu semuanya, data yang harus diperhatikan di bagian awal atau data pribadi, pastikan semuanya sudah benar ya, mulai dari nick ya, kemudian agama, alamat, dan email ini ya, kembali lagi saya tekankan untuk email jangan sampai lupa username ataupun passwordnya ya Bapak Ibu semuanya. Nah yang selanjutnya di bagian data pribadi yang harus tercermati adalah bagian pekerjaan terakhir Bapak Ibu. Nah, pekerjaan terakhir yang diisikan oleh Bapak Ibu diusahakan untuk sesuai dengan jabatan yang terdata di BKN ya. Ada misalnya di sini adalah contohnya adalah pramubakti, di sini security. Nah, ini ada satu data yang tidak sama ya. Nah, bagaimana solusinya? Bapak Ibu bisa coba untuk meminta untuk dirubah SK terakhirnya Bapak Ibu semuanya ya, begitu ya. Jadi usahakan agar sesuai mungkin dengan apa yang terdata di BKN. Dan unit kerjanya juga begitu Bapak Ibu, unit kerjanya adalah sedetail mungkin, misalnya nama madrasahnya ya gitu ya. Nah, di unit kerja BKN terteranya di kabupaten mana gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yang harus Bapak Ibu cermati adalah nomor ijazah di bagian riwayat pendidikan. Kita lihat riwayat pendidikan ya. Nah, nomor ijazah Bapak Ibu itu tidak menggunakan spasi ya. Kalau zaman-zaman yang dulu itu menggunakan garis miring ya. Untuk yang baru-baru update itu menggunakan kode-kode angka dan huruf, itu sudah tidak ada spasi. Coba dicek lagi Bapak Ibu. Kemudian di bagian pendidikannya ini ya Bapak Ibu, kalau klik itu akan mengunduh atau menampilkan previewnya. Jangan lupa itu untuk juga dicek. Nah, setelah dibuka akan tertera ijazahnya Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Itu jangan lupa untuk dicek begitu ya. Ya, oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pastikan sudah centang di ijazah atau pendidikan yang terakhir bahwa itu adalah pendidikan yang terakhir. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di data pribadi ya. Ini ada pendidikan terakhir, itu sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya kita pendidikan terakhirnya adalah S1. Nah, di sini sudah muncul strata 1 begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini kok belum sesuai, artinya pada bagian riwayat pendidikan di upload yang terakhir itu belum dicentang di bagian bawah untuk pendidikan terakhirnya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya apa yang harus diperhatikan adalah orientasi scanan ijazah Bapak Ibu. Orientasi scanan ijazah ya, kalau misalnya di download tadi kan ada tuh previewnya atau ijazah kita yang sudah diupload. Nah, ini saya punya contoh ijazah yang orientasinya keliru. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini orientasinya keliru Bapak Ibu. Ini pernah kejadian waktu teman saya mendaftar CPNS, itu berkasnya tidak lolos ya. Untungnya ada masa sanggah waktu itu, hanya karena ijazahnya orientasinya seperti ini.
harusnya seperti apa yang benar. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya punya ijazah S1 biasanya ya itu adalah landscape. Nah landscape itu bisa dirubah di beberapa aplikasi. Kalau saya menggunakan Nitro PDF. Nah ini Nitro PDF ya Bapak Ibu, aplikasi PDF ya untuk mengubah orientasi ataupun yang lainnya. Nah kita bisa rotate, nah seperti ini ya, seperti ini yang benar. Kemudian halaman yang kedua kita juga putar, klik rotate, kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan nanti ijazahnya akan berubah ya. Ini untuk transkrip nilainya sudah benar. Kemudian orientasi ijazahnya juga seperti ini ya Bapak Ibu. Orientasi jangan lupa dilihat biar sesuai dengan ijazah yang sebenarnya ya. Oke, kita kembali lagi untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa yang harus kita perhatikan adalah urutan upload SK. Kita ke riwayat pekerjaan. Nah, di sini sudah tertulis jelas wajib mengisikan riwayat pekerjaan dari awal bekerja hingga saat ini. Jadi dari awal ya. Kalau kita lihat di sini dari awal semuanya. Kalau ada pendataan di tahun 2022 kalau nggak salah itu ya, itu 5 tahun terakhir cukup ya. Tapi kalau ini diminta riwayat pekerjaannya dari awal sampai saat ini secara berurutan. Nah, kemarin saya lihat di sini itu ada menu untuk mengurutkan ya, tetapi ternyata tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi apa? Kalau kita upload harus sesuai dengan urutan SK yang ada dari nomor terdahulu tahun terlama ya menuju ke tahun yang terbaru atau 2024. Nah, ada salah satu resiko misalnya nih di tahun 2024 sudah terupload semuanya, sudah urut, kemudian di tahun 2022 kok ternyata salah. Misalnya kita hapus satu ya, misalnya kita hapus satu, maka yang terjadi adalah ketika kita upload lagi yang tahun 2022 dia posisinya kan di paling atas. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita hapus juga yang 2023 dan 2024. Artinya apa? Kalau kita mengupload SK tolong lebih cermat, ketika yang salah kok yang pertama kali, maka yang ke belakang harus dihapus semua agar sesuai dengan keinginan yang ada di website ini, yaitu secara berurutan berdasarkan tanggal dan dibuktikan dengan SK yang diterbitkan. Oke, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan untuk upload SK-nya secara berurutan. Jangan terburu-buru ya, sekali lagi jangan terburu-buru karena waktunya juga masih ada, servernya juga sudah lancar. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya cermati yaitu terkait dengan kesesuaian SK dengan yang dimasukkan oleh kita ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau unggah data, nah kita punya SK nih tahun berapa, misalnya tahun 2000, misalnya tahun 2000 kita masukkan nomor SK tahun 2000 ya Bapak Ibu. Nah, tanggal SK oke lah ada, kemudian nama pekerjaan, unit pekerjaan. Nah, kemudian ada penanda tangan. Nah, penanda tangan ini kalau zaman dulu di SK ada yang menggunakan namanya gelar. Nah, ditulis gelarnya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ditulis gelarnya, misalnya hanya namanya saja, misalnya Sultan kayak gitu saja, ya nggak apa-apa ya. Jabatan penanda tangan itu tidak terlalu beresiko. Kemudian jabatan penanda tanganan juga bisa disesuaikan dengan yang ada di SK ya. Ini perlu hati-hati. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya adalah di bagian nama pekerjaan. Nama pekerjaan kenapa? Di SK zaman dulu misalnya guru nih, guru zaman dulu tidak sesuai ijazah ngajarnya. Misalnya punya ijazah PAI, nah kok mengajarnya IPA di tahun 2020 ya, di tahun 2000 misalnya, di tahun 2000 kok mengajarnya IPA. Ya nggak apa-apa, ditulis saja sesuai SK. Kalau Bapak Ibu ingin dicantumkan kok mengajarnya IPA, ya Bapak Ibu harus mengganti dengan SK yang baru ya. Walaupun punya SK tahun 2000 tapi isinya harus dirubah, karena nanti Bapak Ibu bisa terkena pelanggaran ya di bagian dokumen atau SPTJM. Itu Bapak Ibu sudah berjanji atau sudah mempertanggungjawabkan bahwa data yang sudah dimasukkan itu dipertanggungjawabkan, dan apabila tidak sesuai maka siap diberi sanksi. Sanksinya biasanya adalah pembatalan kontrak ataupun perjanjian yang
misalnya Bapak Ibu nanti alhamdulillahnya bisa diterima di ASN Kementerian Agama. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi tolong diperhatikan, dan yang terakhir jangan main-main ajukan data ya Bapak Ibu, karena ini cukup riskan. Biasanya ada beberapa konfirmasi, kalau ini enggak ya ajukan data, oke sudah kayak gitu ya. Kalau biasanya ujian online itu ada 3 kali konfirmasi, iya, Anda sudah yakin iya, baru diyakinkan lagi iya, baru klik selesai ya gitu. Nah, kalau ini enggak ya, jadi jangan main-main dengan ajukan data. Pastikan sudah melalui tahap cross check minimal oleh kita sendiri, syukur-syukur oleh teman ya, atau operator di instansi kita masing-masing kayak gitu ya. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semua ini demi kehati-hatian ya, untuk meminimalisir peluang ya data kita nanti bisa dianulir atau digagalkan ya gitu. Semangat Bapak Ibu semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan bisa tercapai apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semuanya melalui pendataan non ASN tahun 2024 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe untuk yang belum subscribe ya.